Setiap individu pasti memiliki hak untuk memperbaiki diri dan mendapatkan kesempatan kedua dalam hidup, termasuk warga binaan pemasyarakatan yang terjerat kasus narkoba. Harapan hidup bagi mereka tidak hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang menemukan makna hidup, memperbaiki kualitas hidup, serta berkontribusi positif bagi keluarga dan masyarakat setelah masa binaan berakhir. Untuk itu, yuk sama-sama kita cari tahu tentang apa itu makna hidup. Makna hidup menggambarkan apa yang individu itu inginkan, cari, dan harapkan, sehingga muncul perilaku optimis, bahagia, murung, depresi, ataupun pesimis terhadap pandangan kehidupan. Makna hidup ini merupakan hal-hal yang dipandang penting, benar, dan didambakan yang memberikan nilai khusus serta dapat dijadikan tujuan hidup seseorang. Apabila berhasil ditemukan dan dipenuhi, maka kehidupannya menjadi berarti dan menimbulkan perasaan yang bahagia. Tujuan makna hidup sendiri ini untuk mencapai kehidupan yang penuh arti dan kepuasan batin dengan memberikan kontribusi positif terhadap diri sendiri dan kehidupan. Terus, apa sih manfaat makna hidup itu? Yuk kita bahas bareng. Yang pertama, orang yang punya makna hidup biasanya lebih bahagia, puas dengan hidupnya, dan memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Yang kedua, punya tujuan hidup itu bisa mencegah stres berlebihan, depresi, bahkan resiko sakit jantung dan kematian dini. Kemudian yang ketiga, mereka yang menemukan makna hidup setelah mengalami hal-hal berat cenderung bisa bangkit lebih cepat dan lebih kuat. Kemudian yang keempat, kalau kita tahu arti hidup kita jadi lebih semangat untuk menggapai impian dan juga tidak gampang menyerah. Yang kelima, makna hidup itu bikin kita sadar bahwa keberadaan kita itu penting dan juga berarti bagi orang lain. Lanjut yang keenam, orang yang punya makna hidup itu biasanya lebih rajin untuk menjaga kesehatannya dan juga lebih aktif untuk bergerak. Dan yang terakhir, sadar bahwa hidup itu terbatas, bikin kita jadi pribadi yang lebih bijak dan juga spiritual. Lalu, apa sih dampak kalau kita tidak memiliki makna hidup itu? Yang pertama, kita bisa merasa bingung, kayak lagi jalan tapi nggak tahu arahnya mau kemana. Yang kedua, tanpa makna hidup, kita jadi lebih rentan terkena depresi, cemas berlebihan, bahkan berpikir untuk menyerah. Kemudian yang ketiga, kalau kita nggak bisa melihat makna dari kejadian sulit, maka proses untuk pulih akan menjadi lebih berat. Dan yang keempat, ini bisa bikin kita merasa sendirian dan juga nggak dihargai. Yang kelima, kadang rasa nggak berarti itu bisa bikin orang-orang ingin melakukan hal ekstrim yang tujuannya cuma biar diperhatikan aja. Dan yang terakhir, tanpa tujuan hidup, kita jadi gampang malas, nggak produktif, dan kita bisa kehilangan motivasi. Makanya penting banget buat kita untuk menemukan makna hidup agar hati lebih tenang, pikiran lebih kuat, dan hidup jadi lebih bermakna. Untuk menemukan dan menciptakan sebuah makna hidup atau arti kehidupan bagi warga binaan pemasyarakatan dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah terapi yang bernama logoterapi, di mana logoterapi ini merupakan sebuah metode terapi dalam bentuk psikoterapi yang digunakan untuk membantu seseorang, khususnya warga binaan pemasyarakatan, untuk dapat menemukan dan memaknai arti sebuah kehidupan. Menurut Frank tahun 2004, terdapat 3 cara untuk menemukan makna hidup, yaitu menemukan makna dari pekerjaan, menemukan makna dari mencintai dan menyayangi seseorang, dan menemukan sikap yang tepat terhadap penderitaan yang tidak bisa dihindari. Dengan dilakukannya logoterapi ini, diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat meningkatkan pengalaman hidupnya sehingga warga binaan pemasyarakatan dapat melakukan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terhadap kasusnya. Untuk kasus warga binaan pemasyarakatan yang terjerat narkoba, logoterapi ini dapat dilakukan untuk meningkatkan motivasi dirinya untuk merubah atau memulihkan dirinya ke arah yang lebih baik dengan meninggalkan narkoba. Di sini aku akan ngajak kalian buat belajar bareng mengenai tahap-tahap logoterapi dan juga manfaat logoterapi. Logoterapi itu apa sih? Kalian masih ingat? Harusnya masih ingat dong, soalnya kan sebelumnya udah dijelasin kan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap-tahapnya kayak gimana, oke? Tahap yang pertama adalah tahap pembentukan dan juga pembinaan rapor. Di sini, konselor membangun hubungan hangat dan saling percaya dengan klien. Harapannya adalah klien merasa nyaman, jadinya klien mau dan terbuka
Because trust is the first step toward healing. Yang kedua, ada tahap pengungkapan dan juga penjajakan masalah. Di sini, konselor membantu klien untuk menggali masalah yang sedang dialami. Termasuk apa? Termasuk konflik batin, termasuk juga trauma masa lalu. Nah, itu bisa digali sampai di mana nanti kliennya bisa ngomong, oh ternyata masalah saya selama ini tuh ini ya. Oh ternyata selama ini tuh saya mengalami seperti ini ya. Nah, proses itu tuh butuh banget kejujuran dan keberanian. Yang ketiga, ada tahap pembahasan bersama. Konselor dan klien bersama-sama menelusuri nilai-nilai hidup, pengalaman masa lalu, dan juga tujuan hidup. Di sini nanti klien itu akan mulai menemukan makna hidup personalnya beliau. Yang keempat, ada tahap evaluasi dan penyimpulan. Konselor dan klien merefleksi proses yang telah dilalui. Mereka akan menyimpulkan pemahaman baru yang telah ditemukan, termasuk langkah-langkah perubahan ke depan. Dan yang terakhir, yang kelima, ada tahap tindak lanjut atau follow up. Terakhir ini ya, ada sesi lanjutan gitu loh untuk melihat apakah ada perubahan yang dicapai, bisa dipertahankan atau tidak oleh klien. Nah, tadi kan udah belajar soal tahap-tahapnya kayak gimana. Sekarang kita belajar soal manfaat dari logoterapi. Manfaat yang pertama, ada membantu klien untuk menemukan purpose of life, terutama saat sedang merasa kehilangan arah. Kemudian selanjutnya ada mendorong untuk hidup lebih mindfully dengan tujuan dan makna yang jelas. Kalian tahu selanjutnya itu ada meningkatkan rasa percaya diri klien. Selanjutnya ada meningkatkan empati dan hubungan sosial. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan harapan dan semangat baru. Baik, karena saya rasa sudah berkumpul semua ya ini ya. Di sini ada Mas Adi sama Mas Dimas ya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu karena mas-mas kalian itu sudah mau hadir dalam sesi konseling kali ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Halsa dan ini rekan saya Perawat Sabrina yang akan menemani jalannya konseling pada hari ini ya mas-mas semuanya. Nah, tujuannya dari konseling itu biar kita tahu nih kira-kira mas-mas kalian itu permasalahannya apa seperti itu. Mungkin bisa kenalan terlebih dahulu ya, karena mungkin bisa saling kenal ya. Nama saya Dimas, saya 30 tahun, saya di sini udah 3 tahun. Saya Ayu, usia 27 tahun, saya udah 1 tahun. Kita sama ya Mas Adi dan Mas Dimas. Jadi tadi akhir-akhir ini apa sih Mas yang sudah diberikan? Saya tadi nggak banyak sama keluarga saya jadi ada siapa-siapa lagi. Kalau boleh saya tahu terakhir bidang itu kapan Mas Adi? 3 bulan lalu. Saya nggak tahu Mbak. Malu kan lihat sama saya. Kenapa Mas Adi bisa berikan seperti itu? Saya kan udah narkoba terus di tahun kayak gini. Mungkin mereka malu dengan apa keluarga yang mau diberikan sama Saya pasti Mas Adi rasakan kalau sedang berpikiran seperti itu. Biasanya Mas Adi suka ngapain? Kalau enggak, saya biasanya merenang aja sih. Oh gitu, jadi tadi saya kan ngerti. Lalu untuk Mas Dimas sendiri, apa yang sudah Mas Dimas rasakan saat ini? Saya sih belum ada sekolah itu. Kalau pas itu sebelumnya mungkin cuma 3 bulan, paling bulan ini atau bulan depan juga 3 bulan. Menurut saya, kerja saya juga udah nggak ada, istri saya lecturing, saya terus mau saya juga habis, jadi rumah lagi. Saya nggak tahu, kayaknya udah nggak ada apa, itu enggak loh. Saya kan udah bebas dari situ. Oke, Mas Dimas, kalau boleh saya tahu nih, ketika kamu ingat merasakan kalau gantian, biasanya Mas Dimas melakukan apa ya? Saya sih biasanya gitu beli saksi gitu yang dari. Karena saya suka jajan kalau tidak lain sih mbak, lumayan buat lucu-lucuan gitu. Oke, kalau boleh tahu lagi Mas, Mas Dimas ini melakukan hal itu, apa yang dirasakan setelah melakukan kayak lucu-lucuan gitu sama temen-temennya? Ya saya sih jadi puas aja sih mbak. Sebenarnya tuh saya suka iri sama narapidana lain. Kayak kok lagi kayak gini dia masih punya keluarga gitu. Sedangkan saya tuh nggak punya apa-apa. Kok mereka masih bisa dijenguk, saya enggak gitu. Saya nggak suka aja sih mbak.
Tadi saya mungkin Dimas. Baik, setelah mendengarkan cerita Mas Adi dan Mas Dimas, saya bisa menunjukkan kalau Mas Adi dan Mas Dimas ini tidak memiliki semangat hidup ya. Konsentrasi Mas semua adalah ingin bercerita dengan kita gitu ya Mas Adi dan Mas Dimas. Kita sudah sama-sama berhasil ya untuk menemukan kira-kira masalah apa sih yang sebenarnya Mas Adi dan Mas Dimas alami seperti itu. Nah, kalau gitu saya untuk memulai sesi berikutnya ya Mas sekalian untuk mencari harapan apa yang sekiranya kalian berdua miliki. Nah, mungkin tuh bisa dimulai dulu dari Mas Adi, kira-kira Mas Adi ini harapannya setelah nanti bebas keluar dari di sini itu apa ya Mas Adi? Kalau boleh bisa diceritakan Mas Adi. Saya berharap bisa kembali bersama keluarga saya sih Mbak, karena saya udah kangen. Jadi menurut Mas Adi keluarga itu penting ya Mas ya. Ingat banget Mbak. Kemudian untuk Mas Dimas sendiri, kira-kira harapannya apa Mas setelah bebas nanti? Saya maunya jalanin kehidupan baru lebih baik lah. Saya nggak mau berhenti. Kalau boleh saya tahu nih Mas ya, yang membuat Mas Dimas merasa ingin keluar gitu dari dunia narkoba. Tadi Mas Dimas mengatakan kalau tidak ingin itu lagi ya. Selama ini saya udah banyak melihat orang hancur Mbak, termasuk juga diri saya sendiri. Saya maunya nanti tuh saya masih bisa dapat pekerjaan yang lebih baik, terus saya udah nggak nyakitin banyak orang lagi, keluarga saya, teman-teman saya. Tapi emang bisa ya Mbak, mantan narapidana kayak saya dapat pekerjaan begini? Sebelumnya mungkin bisa diceritakan Mas, apa kerjaannya Mas Dimas dulu itu sebelum terjerumus kasus itu apa? Ekonomi saya tuh sebenarnya pas-pasan Mbak. Saya cuma suka ojek, saya juga punya anak yang masih kecil. Terus kemarin tuh saya kerja dalam uang cepat, saya betulnya begini. Oke, kemudian nih Mas, setelah kejadian ini ya Mas ya, perasaan Mas Dimas tuh gimana sih? Sekarang sih saya nyesel banget kayak saya jadi kehilangan keluarga saya kehilangan banyak uang saya, makanya saya ingin memulai kehidupan baru yang lebih baik lagi, punya semangat hidup lagi. Itu ya Mas ya, untuk alasan Mas Dimas sendiri ingin keluar dari dunia narkoba. Oke Mas Dimas, terima kasih ya Mas ya sudah mau menceritakan harapannya di sini. Baik, setelah mendengar harapan dari masing-masing dan Mas Adi dan juga Mas Dimas, bisa saya simpulkan bahwa Mas Adi dan Mas Dimas menyesal ya setelah kejadian ini dan juga memiliki keinginan yang kuat untuk berubah. Semoga harapan ini membawa harga hikmah untuk Mas Adi dan Mas Dimas ya Mas ya. Untuk Mas Adi dan Mas Dimas, saya ingin bertanya, kira-kira setelah mengikuti sesi pada hari ini, perasaannya Mas Adi dan Mas Dimas seperti apa? Kalau saya sendiri senang sih Mbak, saya udah beruntung ada teman-teman. Karena saya jadi sebelumnya saya nggak ada pikiran, tapi ternyata saya punya pikiran ternyata masih ada di semangat hidup yang bisa saya terus. Bagus sekali ya Mas Adi dan Mas Dimas ya, karena sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Dalam sesi kita ya Mas Adi dan Mas Dimas, kan tadi sudah mengatakan ya arti kehidupan Mas Adi dan Mas Dimas itu seperti apa, dan dari sini kita bisa belajar bagaimana caranya kita sebagai manusia itu untuk memaknai hidup masing-masing. Nah sekarang kalau boleh tahu dari arti itu tadi, apa sih yang Mas Adi dan Mas Dimas peroleh? Mungkin dari Mas Adi dulu. Dari saya sih keluarga sih Mbak yang paling berarti bagi saya. Sejujurnya saya rasa jadi bisa berpikir positif dengan keluarga saya, mungkin aja mereka tuh nggak menjemput saya karena mereka adalah lulusan selama ini mereka juga tidak memotivasikan bagi saya sih Mbak. Cuma saya aja pikiran negatif. Terus saya juga merasa bahwa sebenarnya saya ini tuh berharga gitu loh, kayak setiap manusia yang bersalah itu pasti punya kesempatan untuk berubah kan ya Mbak. Terus perasaan saya khawatir karena keluarga saya itu tidak diterima tuh, saya udah mulai bisa mengendalikan diri dari sini. Baik, kalau dari Mas Dimas sendiri, Kalau saya sih sejujurnya setelah masuk sini saya lebih sadar kalau ternyata kehidupan itu nggak melulu tentang uang gitu. Ada hal lain yang itu berarti sebenarnya buat saya termasuk keluarga gitu. Saya harus memperhatikan keluarga saya. Saya sadar setelah masuk sini tuh kalau saya tuh manusia yang buruk, tapi saya juga sebagai manusia untuk jadi contoh buat anak-anak saya. Terus juga saya harus cari pekerjaan yang halal gitu. Mungkin uang saya nggak sekaya yang dulu, tapi sebenarnya dari uang yang halal itu tuh keluarga saya masih ada, masih utuh. Saya nggak merugikan orang lain. Itu Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti Mas Adi dan Mas Dimas ini memaknai kehidupan, arti dari kehidupan sendiri itu adalah keluarga gitu ya. baik Mas Adi dan Mas Dimas, bagaimana nih perasaannya setelah melakukan serangkaian pertemuan dengan kami? Kalau saya merasa lebih hidup aja gitu Mbak, kayak termotivasi buat jadi lebih baik. Mungkin saya ingin berhenti dari kejahatan narkoba. Kalau Mas Dimas, jujur aja sih Mbak, sekarang saya udah gak peduli lagi soal harta. Saya sekarang lebih fokus untuk mengubah diri jadi yang lebih baik, mau mengubah diri untuk jadi figur pahlawan yang lebih baik. Mungkin nggak baik lagi ke narkoba, sama seperti kayak Mas Adi ngelakuin hal yang positif. wah hebat sekali sih Mas Adi dan Mas Dimas, ada keinginan untuk menjadi lebih baik, dan keinginan dari lebih baik itu adalah hal yang luar biasa. Terlebih lagi niat baik Mas Adi dan Mas Dimas itu melanjutkan hidup menjadi sosok figur bagi keluarga, itu sangat membanggakan sih Mas. Baik ya, tidak terasa waktunya sudah berjalan 60 menit nih Mas Adi dan Mas Dimas. Kita cukupkan ya pertemuan hari ini. Untuk Mas Adi dan Mas Dimas yang takut untuk melanjutkan hidup, jangan berpikir bahwasanya nanti tidak layak untuk diterima. Harus berpikir bahwasanya saya berharga dan saya berhak untuk diterima. Seperti itu ya.
dan jangan lupa juga untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan positif agar membantu proses penyembuhan